Ada satu kisah dalam sejarah Islam yang tidak banyak dibicarakan, tetapi memiliki kedalaman yang membuat siapapun yang mendengarnya berhenti sejenak. Ini bukan kisah peperangan besar, bukan tentang mukjizat yang mengguncang bumi, dan bukan pula kisah heroik para panglima. Ini adalah kisah tentang seorang raja, seorang penguasa besar yang hidup jauh dari jazirah Arab, namun hatinya justru lebih dekat pada kebenaran dibanding banyak orang yang hidup di sekeliling Nabi sendiri. Namanya dikenal sepanjang masa sebagai Raja Najasyi. Dalam catatan sejarah, ia tercatat sebagai pemimpin yang adil, tegas namun lembut terhadap rakyatnya. Tetapi ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang bahkan sebagian besar rakyatnya tidak pernah tahu. Sebuah pilihan besar yang ia ambil sendirian, tanpa saksi, tanpa sorakan, tanpa pengakuan, hanya antara dirinya dan Allah. Kisah ini dimulai ketika para sahabat, yang waktu itu masih sedikit jumlahnya, dipaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menyelamatkan iman. Mereka bukan pemberontak, bukan pelarian kriminal, bukan pula orang-orang yang mencari keuntungan dunia. Mereka hanya ingin tetap menyembah Tuhan tanpa disiksa. Rasulullah memberi mereka petunjuk, pergilah kalian ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Dan keputusan itulah yang membawa mereka kepada sosok yang akan kita bahas malam ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang membuka mata dan menguatkan iman. Setelah itu, mari kita mulai perjalanan ini. Dari sebuah kerajaan yang jauh dan dari hati seorang raja yang rahasianya baru terungkap setelah ia meninggal. Perjalanan para sahabat menuju Habasyah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka berangkat diam-diam meninggalkan rumah, keluarga, dan tanah kelahiran dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan. Satu hal yang mereka pegang hanya kepercayaan pada ucapan Nabi bahwa di Habasyah ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Habasyah waktu itu bukan negeri kecil. Ia adalah kerajaan besar dengan struktur yang kuat, dipimpin seorang raja yang dikenal tegas namun adil, Raja Najasyi. Ia seorang Nasrani yang taat, terbiasa membaca kitab, dan dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitarnya sebagai pemimpin yang berpikir jernih. Ketika para sahabat tiba, mereka belum tahu apakah raja ini akan menerima atau justru menolak mereka. Namun mereka lebih takut kembali ke Makkah daripada menghadapi kemungkinan terburuk di negeri asing. Di Makkah, mereka dipukul, dihina, bahkan diancam dibunuh hanya karena mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Tidak lama setelah mereka tiba, utusan Quraisy datang menyusul. Mereka membawa hadiah, membawa kata-kata manis dan membawa misi. Memaksa Najasyi menyerahkan para sahabat kembali kepada mereka. Di hadapan istana, berlangsung perdebatan yang menentukan. Utusan Quraisy menuduh para sahabat sebagai pengacau yang meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka berharap tekanan dari kerajaan besar akan membuat para sahabat takut dan mau kembali. Namun Raja Najasyi tidak tertarik pada drama politik. Ia ingin mendengar langsung dari orang yang dituduh. Maka dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara kaum muslimin. Dengan tenang Ja'far menjelaskan kehidupan sebelum Islam. Bagaimana masyarakat Arab hidup dalam kegelapan moral, menyembah berhala, menindas yang lemah. Kemudian ia menceritakan bagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad, membawa kitab yang mengajari mereka untuk jujur, menyembah satu Tuhan, dan berlaku adil. Lalu Ja'far membacakan beberapa ayat dari surah Maryam. Saat ayat tentang Maryam dan Isa itu diperdengarkan, suasana istana berubah. Para pendeta yang mendengarkan terdiam. Beberapa mulai meneteskan air mata. Najasyi sendiri menundukkan kepala, seperti seseorang yang baru mendengar kembali kebenaran yang pernah hilang dari ingatannya. Ia kemudian berkata kepada utusan Quraisy bahwa apa yang ia dengar tidak berbeda dari ajaran yang ia yakini. Dan dengan tegas ia menolak permintaan mereka. Keputusan itu membuat para sahabat selamat. Tetapi bagi Raja Najasyi, itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.
sesuatu yang belum ia sadari akan mengguncang hatinya. Setelah pertemuan besar itu, suasana istana Habasyah kembali seperti biasa. Para sahabat melanjutkan hidup mereka di negeri yang aman, sementara Najasyi kembali menjalankan tugas sebagai raja. Namun ada satu hal yang tidak kembali seperti sedia kala, yaitu hatinya. Ayat-ayat yang dibacakan Ja'far tidak hilang begitu saja. Ia mengingat setiap kata, setiap alunan yang begitu mirip dengan apa yang pernah ia temukan dalam Injil. Bahkan beberapa pendeta dekatnya diam-diam membicarakan hal itu. Namun semuanya tidak berani mengungkapkan apapun secara terbuka. Najasyi mulai mencari lebih banyak informasi. Ia meminta agar isi Al-Quran yang sudah diketahui para sahabat dibacakan secara pribadi kepadanya. Semakin ia mendengar, semakin ia merasakan bahwa ajaran itu bukan sekadar cerita baru atau ajakan politik dari bangsa Arab, melainkan kelanjutan dari wahyu yang selama ini ia yakini. Pada suatu waktu, ia menerima surat langsung dari Rasulullah. Surat itu singkat, jelas, dan tidak sedikit pun memaksa. Di dalamnya terdapat ajakan lembut untuk kembali kepada tauhid, termasuk ayat yang berbunyi, "Katakanlah wahai ahli kitab, marilah pada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 64. Najasyi membaca ayat itu berkali-kali, dan di setiap kali membaca, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia sedang menerima jawaban dari kegelisahan yang selama ini ia simpan. Ia adalah raja, seseorang yang seharusnya tidak mudah goyah. Tapi justru karena ia terbiasa dengan kebenaran dan keadilan, ia tahu ketika sesuatu berasal dari Tuhan, dan ajaran yang datang dari Rasulullah ini tidak bertentangan dengan apa yang ia ketahui, tidak juga memecah belah, malah menguatkan keyakinannya akan satu Tuhan. Menurut riwayat, ada satu malam di mana Najasyi duduk sendirian membaca surat itu di bawah cahaya yang redup. Ia kemudian menutup lembaran itu, menghela napas panjang, dan mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kalimat itu tidak diucapkan di hadapan kerumunan. Tidak ada saksi, tidak ada catatan sejarah yang mencatat malam itu secara rinci. Hanya seorang raja Tuhan dan cahaya yang baru masuk ke dalam hatinya. Tetapi keislaman ini tidak ia umumkan. Ia tahu jika rakyat, terutama para bangsawan yang fanatik mengetahuinya, maka kestabilan kerajaan akan terguncang. Bukan hanya tahtanya yang terancam, tetapi juga nyawa para sahabat yang sedang meminta perlindungan di negerinya. Maka ia memutuskan untuk menyimpan imannya rapat-rapat. Ia menjalankan tanggung jawabnya sebagai raja seperti biasa. Tetapi hatinya kini menghadap Allah. Keputusannya menyembunyikan iman bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian terbesar, mempertahankan kebenaran dalam diam demi menjaga banyak nyawa. Dan dari sinilah kisahnya bergerak menuju sebuah penutup yang mengejutkan. Penutup yang tidak disaksikan rakyatnya, tapi disaksikan oleh seseorang yang tinggal jauh di Madinah. Waktu berjalan, dan tidak ada seorang pun di Habasyah yang mengetahui apa yang sebenarnya tertanam di hati sang raja. Ia tetap memimpin kerajaan, tetap menghadiri urusan kenegaraan, tetap terlihat seperti penguasa Nasrani yang taat. Tidak ada perubahan yang mencurigakan. Namun di balik semua itu, Najasyi mulai hidup dengan keyakinan baru. Ia membaca wahyu yang sampai kepadanya, mempelajari apa yang bisa ia pelajari, dan menjalankan imannya dalam diam. Ia tidak mengumumkannya, tidak mengajarkan pada orang lain, dan tidak menuliskannya dimanapun. Keputusannya itu bukan karena ragu, tetapi karena ia sadar akan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Hingga suatu hari ajal mendekat, Raja Najasyi wafat, tanpa ada satupun rakyatnya mengetahui bahwa ia telah memeluk agama Muhammad. Tidak ada seruan syahadat terdengar di istana. Tidak ada imam yang memimpin salat jenazah secara Islami. Ia dimakamkan dengan tata cara kerajaan, sebagaimana para raja Habasyah lain sebelum dirinya. Di negeri itu, hari kematiannya hanyalah berita duka biasa. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah rahasia besar ikut terkubur bersamanya.
Tapi yang mengejutkan adalah apa yang terjadi di Madinah. Pada hari yang sama ketika Najasyi wafat, Rasulullah sedang berada bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau mengangkat pandangan ke langit, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Kemudian beliau berkata, "Saudara kalian yang syalih di Habasyah telah meninggal dunia." Para sahabat terdiam. Tidak ada utusan yang datang. Tidak ada kabar berita dari negeri jauh itu. Tidak ada orang yang bisa berlari dari Habasyah ke Madinah dalam hitungan jam. Namun Rasulullah tahu. Beliau kemudian memerintahkan para sahabat untuk berkumpul dan menyiapkan barisan salat. Di tanah lapang Madinah, Rasulullah memimpin salat jenazah gaib. Sebuah penghormatan yang sangat jarang dilakukan. Saat itulah dunia akhirnya tahu, Raja Najasyi adalah seorang Muslim, seorang mukmin yang menjaga imannya dengan ketulusan dan keteguhan, meski tidak ada manusia yang mengetahuinya. Rasulullah tidak pernah mensyalatkan jenazah orang kafir. Maka salat itu menjadi saksi bahwa Najasyi bukan hanya seorang raja adil, tetapi juga seorang hamba Allah yang hatinya dipilih untuk menerima cahaya petunjuk. Kepergian Najasyi meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada sekadar nama seorang raja di Afrika Timur. Ia menjadi simbol bahwa hidayah bisa turun kepada siapa saja, bahkan kepada penguasa besar yang hidup di tengah lingkungan keagamaan berbeda, yang tidak pernah sekalipun melihat Nabi secara langsung, namun hatinya bergetar ketika mendengar kalam Allah. Para sahabat yang menghadiri salat jenazah gaib untuknya pun memahami satu hal penting, bahwa Islam tersebar bukan hanya oleh pedang atau kekuatan politik, tetapi juga oleh kejujuran, akhlak, dan ketulusan mencari kebenaran. Itulah yang membuat hati seorang raja seperti Najasyi bergetar ketika menemukan cahaya yang selama ini ia cari, dan kisah ini terus hidup hingga hari ini, mengingatkan bahwa iman bukan soal di mana seseorang lahir atau apa gelar yang ia sandang, tetapi perjalanan hati yang menemukan Tuhan dengan cara yang paling tulus. Jika kamu suka kisah seperti ini, penuh sejarah, hikmah, dan misteri dari dunia Islam dan dunia kuno, kita bisa lanjutkan ke tokoh atau peristiwa apapun yang kamu inginkan. Mau bahas siapa atau cerita apa lagi?